Hola, back again with Vicky Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Oke guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Nah, kali ini aku mau memberikan info seputar K-pop pastinya. Tapi seperti biasa, sebelum aku masuk ke materi, aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak. Nah, kali ini tuh aku mau membawakan tentang kayak penyakit yang diderita oleh K-pop fans. Amit-amit, mudah-mudahan kita nggak menderita itu ya. Jadi guys, ini dilansir dari IDN Times, ada 5 penyakit psikologis yang banyak diderita fans artis K-pop garis keras. Ingat ya, garis keras ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sehat-sehat aja. Nah, kalian coba dengerin, kalian termasuk nggak? Atau jangan-jangan kayak gue udah agak-agak menderita itu deh gitu. Mudah-mudahan sih enggak ya guys. Jadi emang belakangan ini gitu ya, semakin gencar gitu ya Hallyu Wave, apalagi di Indonesia. Fans K-pop tuh ada di mana-mana, kayak lo tuh di ujung manapun gitu kan, pasti lo menemukan fans K-pop. Terus kayak radarnya tuh sesama fans K-pop tuh kayak K-pop fans juga ya gitu ya, K-popers juga ya, pasti kan kenceng gitu ya sinyalnya ya kalau sesama K-pop fans. Dan ini tuh makin banyak karena makin gampang ditemuin. Nah, karena semakin banyak ini, ternyata guys nggak sedikit juga yang menjadikan K-pop ini tuh bukan hanya sekedar hobi, tapi kayak sebuah kebutuhan atau malah mungkin lebih gitu. Nah, kalau yang berlebihan itu kan emang nggak baik ya guys. Nah, kali ini tuh aku membawain 5 penyakit psikologis yang mungkin diderita oleh K-popers garis keras. Ingat ya, garis keras. Oke, yang pertama, ini ada Celebrity Worship Syndrome. Apa tuh Celebrity Worship Syndrome? Jadi Celebrity Worship Syndrome adalah suatu kondisi di mana individu menjadi terobsesi kepada seseorang atau beberapa selebriti serta menjadi tertarik dengan kehidupan pribadi sang selebriti. Ingat ya, terobsesi ya. Dikutip dari jurnal penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada yang sekolah di sana. Tingkatan yang paling parah sindrom ini ialah menganggap sang idola akan membantunya, menolongnya dari kesusahan, dan bahkan menganggap sang idola akan senang jika mereka masuk menjadi bagian dari keluarga atau mantan pacarnya. Jadi obsesinya tuh udah berlebihan ya. Dan guys, penderita sindrom ini tidak akan rela jika idolanya dihina atau dikata-katain oleh orang lain. Gitu. Jadi ini kayak lebih ke obses ya. Jadi Celebrity Worship Syndrome. Udah kata-kata worship syndrome. Gitu. Number 2, ada pembelian kompulsif. Apa itu? Nah, ini mungkin membeli album, aksesoris, dan lain-lain yang berhubungan dengan sang idola merupakan hal yang udah biasa ya guys. Namun lain ceritanya dengan penderita kecenderungan pembelian kompulsif. Apa itu? Biasanya fans yang seperti ini akan membeli barang dengan jumlah banyak secara terus-menerus. Jadi udah banyak terus-menerus pula gitu kan. Tanpa memikirkan resiko keuangan, dan perilaku kompulsif ini sangat susah dikontrol. Contohnya membeli album, merchandise, aksesoris, dan lain-lainnya tanpa memikirkan uang sakumu atau gajimu habis. Gitu. Semua itu untuk membeli barang-barang yang mungkin belum kamu butuhkan. Jadi kompulsif aja gitu. Jadi kayak ya udah yang penting beli. Kalau nomor 2 ini gue sih enggak ya. Karena gitu deh guys ya. Kita mau mikir-mikir, mau beli juga ya. Kita mau konsultan kan. Oke. Number 3, ada delusi erotomania. Apa itu? Jadi dilansir dari halosehat.com, penderita memiliki ciri merasa kurang menarik diri dari lingkungan dan menjadi penyendiri, serta jarang mengalami kontak seksual. Mungkin terdengar tidak masuk akal ya. Bahkan pada kasus tertentu, para fans penderita erotomania akan melakukan tindakan kekerasan kepada sang idola dengan tujuan agar sang idola mengingat dirinya atau mengakui bukti cintanya. Jadi kayak menyakiti gitu sang idola, tapi dengan tujuan biar si idolnya tuh inget sama dia. Aku pernah juga nih kayak waktu itu lihat
video salah satu member girl group gitu, rambutnya tuh dijambak guys, bener-bener dijambak gitu sama fansnya gitu loh, pas dia mau masuk mobil di bandara. Gue ingat banget tuh, terus dia sampai yang teriak kesakitan gitu. Terus gue nggak habis pikir kayak, itu kan idola lo ya, kenapa malah lo sakitin gitu loh. Tapi ya itu ya namanya juga gangguan ya, jadi dia kayak saking pengennya dinotis gitu, diingat terus, jadi melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, bahkan malah menyakiti si idol gitu guys. Oke, yang keempat, halusinasi berlebihan. Oh my god, agak ngeri ya baca ini ya. Oke. Nah, yang keempat tadi halusinasi ya, hampir sama dengan delusi, tapi halusinasi lebih ini kepada panca indera akibat pengaruh otak. Maksudnya kayak gimana? Jadi fans yang mengalami ini biasanya meyakini bahwa ia merasa melihat si idola atau mendengar suara si idola tersebut gitu. Atau mungkin ia bisa meraba sang idola yang pastinya itu tidak nyata alias hayalan aja. Ini halunya udah tingkat dewa gue rasa sih. Terdengar aneh ya, tapi memang bisa terjadi. Jika kamu merasa mengalami halusinasi atau delusi, cepat-cepatlah meminta bantuan ke psikolog agar tidak semakin parah. Jadi ini bukan halu-halu yang biasa kita temuin konten lucu-lucu nih guys. Ini udah halu, beneran halu nih. Yang kelima, Werther Effect. Masih ingat kasus bunuh diri salah satu personel boyband yang kemudian diikuti oleh fans dari Indonesia? Fenomena ini disebut sebagai Werther Effect atau copycat suicidal. Werther Effect merupakan fenomena peniruan tindakan bunuh diri seseorang yang dianggap sebagai panutan, orang terdekat, dan lain-lain. Aduh, gue bacanya nyesek. Karena para fans tersebut merasa depresi ditinggal oleh idolanya atau merasa memahami penderitaan sang idola. Kemudian ia ingin menunjukkan kesetiaannya pada sang idola dengan cara tersebut gitu. Oke, biasanya para peniru ini melakukan aksi bunuh dirinya dengan cara yang sama dengan sang idola gitu guys. Aduh, ini jangan sampai kayak begitu ya guys. Sebenarnya gini ya, sah-sah aja jika mengidolakan seseorang, tapi jangan sampai kamu terlalu terobsesi karena kepada sang idola sehingga merugikan diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Memang ini tidak hanya berlaku pada K-popers ya sebenarnya, tapi juga untuk semua fans fanatik gitu ya. Ya, jadi itulah tadi ya 5 penyakit penyakit psikologis yang mungkin diderita fans yang terlalu berlebihan gitu. Dan ini benar-benar harus di-highlight, ini bukan hanya untuk fans garis K-pop aja, fans garis K-pop deh tuh, fans keras K-pop aja, tapi ini untuk semua fans manapun yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kita bisa aja nih jadinya karena terlalu berlebihan jadinya halusinasi gitu ya. Terus ada perasaan ingin mengikuti idola sampai ke hal-hal yang udah di luar batas, ada lagi yang bisa sampai menyakiti gitu, terus yang terobsesi parah gitu, itu kan udah benar-benar meresahkan ya. Jadi ngefans tuh boleh tapi tahu batasan, terus juga harus bisa menahan diri gitu ya, harus bisa bedain mana yang penting, mana yang enggak, mana yang nyata, mana yang enggak gitu ya, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak gitu. Jadi harus lebih bijak lagi. Mudah-mudahan infonya kali ini tuh bermanfaat. Jadi menurut kalian gimana? Kalian masih termasuk fans sehat aja atau gimana? Mudah-mudahan sih iya ya guys ya. Kalian mudah-mudahan fansnya adalah fans sehat gitu ya. Itu aja informasi kali ini. Agak-agak kaget saya membacanya gitu ya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak perhatiannya. Thank you for watching and bye-bye.